Makanya rumput itu dikatakan termasuk juga dari orang kampus, ya, dikatakan bahwa tidak ramah lingkungan juga, tapi itu saya kira dari sisi pengetahuan termasuk juga satu generasi pada ikan. Yang menjadi persoalan rumput itu dari sisi akademik, oke. Yang menjadi persoalan rumput itu adalah kalau dipasang pada tempat jalurnya ikan lewat. Ya, ikan itu kan ada yang namanya bermigrasi, Pak, ya. Ada yang bermigrasi, misalnya ikan itu mau memijak, misalnya ikan cakalang, Pak. Kalau ikan cakalang itu kan pernah nggak didapat, Pak? Sepanjang tahun ikan cakalang di Kota Makassar, di perairan Kota Makassar, apakah ada sepanjang tahun? Kan tidak, Pak, ya. Kalau yang pernah saya amati, Pak, nanti bulan-bulan 6, bulan 7 baru ada di sekitar Makassar, sekitar pulau-pulau Samalona, Koningare, itu bulan 7 ke atas, ya. Nah, artinya ikan-ikan itu lewat di perairan Makassar pada bulan itu. Setelah itu dia pergi lagi. Nah, ini yang jadi persoalan, yang tidak boleh memasang rumpung pada alur pelayarannya, keturunannya. Jadi kalau kita tangkap sebelum sampai di tempatnya dia melahirkan, maka tidak ada lagi yang lahir. Nah, itu jadi situ ilmunya, Pak, ya. Di situ ilmunya sebenarnya di situ. Jadi permasalahannya kalau dihambat di situ, maka itu yang menjadi persoalan. Ya, ini sama ceritanya kalau kita merusak sumber daya ikan tanpa kita sengaja, tapi merusak, ya. Makanya rumpun itu, Pak, tidak boleh sembarangan dipasang, ya. Nah, tidak boleh sembarangan. Jadi ada dua hal yang penting di situ. Tidak boleh memasang rumpung pada jalurnya kapal nelayan, rumpung pada alur migrasinya ikan. Namanya migrasi itu, Pak, ikan-ikan itu bermigrasi dari tempat ke tempat. Tidak boleh dipasang karena sudah pasti ikan itu tidak sampai di tempatnya melahirkan. Kalau mereka akan bergeser ke tempat lain. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi memang ini saya kira pengetahuan, Pak, yang penting diketahui supaya pemahaman kita bahwa ternyata bukan hanya bom yang merusak, tapi tidak sadari itu juga merusak, ya. Sama tadi misalnya memasang pancing, mengoperasikan pancing pada jalurnya penyu, tidak boleh juga memasang pancing sembarangan tempat, ya. Nah, ini juga memang ada satu hal yang memang perlu kita atur bersama, karena nelayan juga tidak bisa disalahkan, Pak, karena mereka tidak tahu bahwa itu tempatnya penyu lewat, ya. Ini juga memang persoalan, Pak, ya. Itu tugas kita semua ke depan, bagaimana mengatur itu supaya mereka antara informasi begini bisa ketahuan bahwa ada jalurnya penyu, tidak boleh pasang pancing, tidak boleh pasang jaring. Karena kalau memasang pancing, memasang jaring, maka penyunya pasti terjebak, tertangkap atau terpancing. Itu ya, Pak. Oke, lanjut. Yang tadi ada, ya Ibu Benaga nanti akan saya jelaskan juga, terutama di daerah ini, Pak, ya, Untia, Lanting, Busana, ya. Oke. Jadi memang sebentar saya jelaskan supaya tidak terpotong. Ini yang ditangkap ini begini. Ada ribuan satu kali datang itu nelayan Pantare, itu rajua yang seukur mata kuku itu sangat banyak, ya. Dia nelayan bilang, oh, ini dijual juga, Pak. Akhirnya saya ikuti. Dia jemur, ya. Dia jemur, dia keringkan. Ternyata ada juga penadanya, ada juga pembelinya untuk tempur ikan. Ya, tempur karena tinggi, cocok untuk pakan udang, tinggi kalsiumnya. Karena kalsium kan. Yang jadi masalah harganya 1 kilo 1.000 sampai 2.000.